Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya mau pengimbasan untuk tugas CGP. Pengimbasan menumbuhkan budaya positif di SMPN 3 Bate Alit. Ini ada profil Pak Fasilitator dan pengajar praktik. Kemudian agendanya ini nanti pembukaan. Kemudian ada konsep inti budaya positif, menumbuhkan budaya positif di SMPN 3 Bate Alit, refleksi dan penutup. Sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dan mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi nggih. Pertama pembukaan. Di sini kita ada pertanyaan pemantik sebentar. Mari kita Bapak Ibu cobalah buka dengan menggenggam tangan kita. Menggenggam. Ini nanti ada lakukan Anda dan teman-teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A di sini, genggam. Apa yang akan Anda bayangkan menyimpan sesuatu yang berharga di dalam tangan Anda ini? Nanti apa yang akan Anda lakukan? Ini selama 30 detik. Ini nanti apakah Anda atau B teman Anda tadi membuka kepalan tangan Anda atau mengapa? Dan apa alasannya kenapa tadi sampai dibuka? Atau yang B, Anda atau B tadi menutup kepala Anda dan mengapa? Dan apa alasannya? Kemudian yang ketiga, kemudian sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Monggo siapa yang mau berkomentar dari kepala ini? Berpasangan. Iya, berpasangan. Langsung praktek itu Pak. Coba membuat saya buka tangan saya. Ya, dengan temannya. Terus saya keras. Iya, dengan sama ini. Tabungin. Pensil. Oke. Enggak mau. Kasih Membuka ini loh Bu. Bagaimana dia? Dia membuka. Terus apa yang Anda lakukan? Kalau saya disuruh membuka oleh teman saya, tangan saya mau dibuka teman saya akan mempertahankan posisi menutup tangan saya sekuat tenaga saya. Ada yang lain? Monggo. Ada yang lain dibuka? Nggak bisa dibuka kembali. Sudah ada yang lain? Udah Bu. Di sini nanti kan kita mempunyai peran kontrol. Siapa yang akan mengontrol diri kita seperti siswa? Kalau zaman dulu itu kan guru, semuanya kan guru. Itu yang mengontrol guru ya. Tapi sekarang kan tidak. Ya dari seperti tangan ini tadi. Berarti kan kalau kita punya apa? Prinsip kekuatan tadi kan kita tetap bersikukuh daripada prinsip kita. Ya. Mungkin ada yang tergoda karena iming-imingan dengan adanya penghargaan, hadiah atau yang lain sehingga dia membukanya. Mungkin kan ada yang seperti itu, Ge. Ini hanya pemantik saja. Ini tadi jawabannya bervariasi. Ada yang bersedia membuka dan ada yang menutup kepala tangannya. Ya. Kemudian yang memegang kontrol atas kepala tangan kita adalah kita membuka atau menutup itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Kemudian ini nanti konsep inti budaya positifnya ada 6 materi. Pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi 5 posisi kontrol dan 6 restitusi segitiga restitusi. Ini nanti kita akan bahas semuanya.
Ini tadi yang pertama nggih, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini tadi siapa yang sungguhnya memiliki kontrol ini tadi? Ini tadi kan ada stimulusnya, kemudian teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita terus yang teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sekarang seperti itu. Kemudian ini waktu zaman dulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang tidak bisa, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan tadi seperti ada mungkin karena adanya bujukan atau rayuan. Kemudian dulu itu model berpikir menang kalah. Sekarang teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Kemudian ini nggih, makna disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Belajar dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian ini menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungnya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terus di sini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, yaitu dari dirinya sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Goosen tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Di sini teorinya ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Selain itu juga ada motivasi eksternal yang lain untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, karena berharap imbalan tadi. Kemudian dan yang terakhir ini motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti ada dari dirinya sendiri, tanpa paksaan dan imbalan tadi. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini ada beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid atau bergantian, secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pembukanya kemarin saya perhatikan di sini nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Situasinya dalam
saat menolong murid baru di kelas kita. Contohnya, kemudian saling menghargai. Nilai kebajikannya yaitu kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Kemudian terima kasih. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini contoh hukuman atau konsekuensi. Mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku tulis. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Dan berarti Terima kasih Bu Hani. Kalau untuk mencatat 100 kali itu saya kira hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman. Kemudian push up juga hukuman. Mengganti kertas tugas yang telah dicoret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Kemudian karena tidak mengenakan sepatu seharian. Maksudnya apa Bu Ibu? murid disuruh mengenakan sepatu sehari-hari. Maksudnya tiap hari itu loh Bu, kemudian dia tidak memakai. Jika tidak mengenakan. Enggak, itu sedino kok. Hukuman nih. Iya, Hukuman. sepatu seharian di sekolah kok disuruh. Iya, masa sedino kok ning bos sepatu. Di sekolah loh. Iya kan sedino. Kan seharian. Karena tidak mengenakan sepatu. Di sekolah loh. Tapi kan itu disuruh seharian. Dari sekolah. Oh seharian. Oh berarti Seharian di Oh berarti anak yang lain pulang dia masih di sini. Oh gitu. Saya juga bingung itu. Seharian. Kalau seperti itu hukuman Bu. Ya, Ya. terus Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kalau kemarin yang masih saya ingat dari Pak Sinar ya. Pak Sinar itu kalau menurut Pak Sin itu konsekuensi karena masih ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Ya. Masih ingat pelajaran Pak Sinar. monggo yang lain. Monggo yang lain. Jadi Mas Joko. Monggo. Ya, saya sih kurang lebih sama dengan Bu Latif tadi. Cuman kalau mencatat 100 kali itu, menurut saya itu konsekuensi. Karena apa? Saya itu memang ono kesepakatan di awal. Iya. Kalau kalian seperti ini, kalian harus begini. Nah, seperti itu. Ada yang lain? Monggo. Sudah. Berarti bisa juga ya dari sebuah tindakan dari guru itu nanti karena suatu kesepakatan dengan anak, berarti bisa juga hukuman itu menjadi konsekuensi, gitu ya. Sekarang kita bahas bersama ya. Ini jawabannya deh. Otomatis 100 kali itu masuk hukuman. Ya, karena dia dihukum tadi mengelilingi juga hukuman, terus hukuman yang konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret sama menumpahkan air tadi sama yang PJOK ini bukan termasuk hukuman karena dia masih berhubungan itu kata Bilatil masih berhubungan dengan pelajaran. Kalau yang saya tadi bagaimana? Kalau kita sudah ada kesepakatan di awal itu, apakah itu termasuk hukuman? Karena itu kan sudah disepakati dengan Pokoknya intinya itu kita tidak boleh biar malah Bapak. itu pelajarannya. Oke, terima kasih Bu Hani sudah diberikan kesempatan untuk berpendapat. Ya, sebenarnya tampak jelas berbeda ya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih mengarah kepada bagaimana membuat anak itu bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan.
Dan sebaiknya konsekuensi itu ya berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Misalnya kalau dia misalnya dia tidak sengaja menghancurkan barang milik temannya misalnya, maka konsekuensinya adalah dia yang mengganti barang milik temannya itu atau memperbaiki sesuatu yang dia rusak dan sebagainya. Tapi kalau hukuman itu lebih bersifat langsung pada tempat itu, kemudian tidak berkaitan langsung dengan apa yang dia lakukan. Jadi ketika selesai dilakukan, biasanya hukuman tidak berdampak apapun terhadap motivasi dia, tetapi konsekuensi itu biasanya berdampak pada cara dia berpikir. Jadi kalau saya sih setuju bahwa menulis catatan 100 kali itu termasuk hukuman. Nah, permasalahannya tadi misalnya disepakati ini kalau misalnya ada pelanggaran tertentu yang nanti konsekuensinya adalah menulis banyak 100 kali, itu boleh apa tidak gitu ya? Iya. Soalnya seperti yang saya dilakukan di kelas itu, kalau anak tidak rapi saya tidak mau ngajar, dia tidak boleh di kelas saya. Contoh itu seperti itu. Kalau tidak rapi? Kalau baju keluar atau berbicara kotor itu tidak boleh di kelas saya. Oh, keluar berarti? Ya. Nah, seperti itu kan saya menganggapnya seperti itu Pak. Karena itu saya juga kalau dianggap cuma jalan tidak terlalu berat itu loh Pak maksudnya. Nah tadi Pak Andoko tahu dari mana kalau itu sudah kesepakatan sebelumnya? Ya, kan saya misalnya. Oh, iya. Karena saya kan ada kesepakatan semacam itu. Ya. Sebenarnya kalau kesepakatan itu bisa dianggap konsekuensi, tetapi mungkin mulai diarahkan agar kesepakatan itu diarahkan pada hal-hal yang lebih berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan itu. Ya, begitu. Tadi berarti artinya konsekuensi hukuman itu bisa berubah menjadi konsekuensi kalau sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, ngerti nggak Pak? Artinya ngerti nggak? Kalau begitu yang nomor dua juga bisa dong Pak. Misalnya kita punya kesepakatan keras, kesepakatan awal, itu bisa enggak? Misalnya kalau kamu terlambat hadir, kamu konsekuensinya harus mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Seperti itu bisa atau tidak Pak? Misalnya kalau sudah ada kesepakatan tadi loh, awal, keyakinan kelas atau kesepakatan awal, berarti kan hukuman. Saya itu cenderungnya, kenapa saya yang pertama itu ke konsekuensi? Karena Pak, tingkat keberatan itu loh Pak Mas, ketika melaksanakan itu kan tidak terlalu berat ya maksudnya. Saya ada cenderungnya ke situ. Oh gitu ya. Saya sendiri loh ya Pak, yang saya terapkan sendiri. Oh gitu. Misalnya berarti yang kedua, berarti hukuman meskipun ada kesepakatan awal ya. Soalnya seperti beberapa murid dibandingkan nyatet kalau lari keliling itu mungkin malah happy keliling lapangan gitu Pak. Kalau tidak keberatannya kan gitu. Itu pribun Pak. Kalau memang pembelajarannya itu adalah olahraga, saya kira lari mengelilingi lapangan sebagai konsekuensi bisa. Itu bisa ya, berarti hukuman bisa jadi konsekuensi tergantung tadi kalau menurut kesepakatan awal gitu. Kesepakatannya itu ya Yang berhubungan dengan relevan dengan kesalahan dan pembelajarannya. Soalnya gini Pak, yang pertama itu yang mencatat 100 kali dulu itu ketika saya di mana saya sering terlambat Pak. Ketika poin tertentu harus menulis istighfar 1000 kali Pak. Itu udah itu hukuman ya kalau menurut konsekuensi bagaimana? Dengan Arab Pak. 1000 kali itu langsung baru selesai itu. 100 nih hanya nulis itu gampang maksudnya. Itu membuat Pak Doko sadar atau malah membuat hal yang mendalam Pak? Bener Pak, saya masih teringat waktu Doman disuruh nulis 1000 bilang-bilang. biasanya kalau hukuman itu masih kayak sakit hati biasanya. Sakit hati sampai teringat gitu ya. Di SMP dulu saya pernah, sekali waktu saya tidak mengganggu gurunya, ditegur dan suruh mengerjakan soal sampai diulang 100 kali. Mengerjakan soal ISEAN 100 kali dikumpulkan di kantor. Saya masih ingat sekarang. Terus saya agak trauma. Dan itu Coba nih, saya juga pernah melakukan di kelas ini ya, termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi sebelum tes itu pas misalnya PTS atau PAS, itu anak-anak saya beri seperti ini, persetujuan atau kesepakatan. Oke Cah, kue engko nak nilaimu di bawah KKM zaman dulu ya, 70, kamu nilai 60, kamu mengerjakan lagi 1 kali. Kalau nilaimu 50, mengerjakan lagi 2 kali.
Kalau nilainya 40, ya semakin ke bawah semakin banyak. Dan itu kalau menurut Bapak Ibu Guru semacam konsekuensi atau hukuman kalau seperti itu. Saya cenderung ke konsekuensi, Pak. Konsekuensi ya, karena kita sudah dari awal ya. Saya dulu seperti itu. Tak konggara, ping 4, ping 5 yang bahkan yang ada yang nilainya 2 itu sampai 10 kali. Maksud saya biar mereka itu mau belajar gitu loh. Minimal dia dapat nilai KKM biar tidak mengerjakan lebih banyak lagi gitu loh. Dulu seperti itu saya. Kalau mungkin itu termasuk hukuman yang tidak diperbolehkan ya mungkin akan saya ganti kan. Dengan merdeka belajar kemungkinan itu hukuman, Pak. Baru sama hukuman ya. Meskipun kita sudah konsekuensi apa? Kesepakatan awal ya. Karena dia itu kan sementakannya kemampuannya di situ nggak ada. Itu kan berkaitan juga dengan pelajaran saya kan gitu. Foto garap lagi IPS, ditulis lagi ping 4, ping 5. Tujuan saya kan mereka dan pernah membaca yang itu dipaksa apa? Biar terbiasa gitu loh. Pak, tapi itu kesepakatan apa dengan sendiri yang buat Pak? Ya di kelas sama anak-anak. Itu kan dari gurunya. Iya. Siswa ikut andil apa tidak, boleh nggak setuju apa tidak gitu. Ya kesepakatan saya dengan anak-anak. Harusnya kan dua. Ya mungkin kalau yang merasa nggak setuju tapi pada waktu itu ya anak iya Pak gitu. Nah, nggak tahu kalau dia terpaksa. Mungkin kalau yang sing anu ya nggak semonto Pak, sing satu kali atau 2 kali atau apa gitu. Oke, monggo berarti itu termasuk hukuman ya. Ampun. Hukuman yang pelindung dibalik kesepakatan. Soalnya kita sudah awal sudah sepakat gitu loh. Niku hanya sebagai contoh saja. Mungkin kalau itu termasuk hukuman ya mungkin akan kita ganti dengan cara yang lain. Monggo ya. Berarti tadi Monggo ya sama dengan Pak Guru. Ya, monggo. Hukuman lari bukan hukuman karena berkaitan dengan pelajaran fisika tadi ya. Nah saya juga punya sampai sekarang pun masih ada. Bahasa Inggris itu kan senjatanya anak-anak kan kamus tuh Mbak. Nah saya itu memberi mereka apa istilahnya semacam permintaan untuk membawa kamus dan harus ada kamus saat pelajaran bahasa Inggris. Nah itu juga di awal sudah saya sampaikan. Nanti kalau 1 kali tiap pertemuan pasti saya cek Pak. 1 kali tidak apa-apa, it's okay. 2 kali, it's okay. 3 kali, it's okay. Tapi lebih dari 3 kali, maka nanti akan saya berikan tugas untuk mencatat 10 kata bahasa Inggris diulang 10 kali di selembar kertas. Nah, itu juga konsekuensi atau hukuman, Pak. Itu berkaitan dengan pelajaran bahasa Inggris juga itu. Nah, kalau misalnya itu hukuman, kan berarti nggak cocok tuh sebenarnya itu ya. Tapi kalau nggak seperti itu, anak-anak bakal tidak membawa kamus itu. Kalau sekarang, alhamdulillah kamus banyak, ya pasti bawa, anak-anak pasti bawa karena mereka nggak bawa HP. Ya hanya kamus itu yang ada di kelas. Mungkin bisa Pak Sinan dan teman-teman yang lain memberi pencerahan. Kalau kasusnya Buana mirip. Ya, Mirip seperti yang paling bawah itu ya. Saya setuju kalau itu adalah termasuk konsekuensi Buana. Apalagi itu kan nanti dampaknya pada pengembangan kompetensi anak ya berkaitan dengan mampunya Buana. Jadi saya sangat setuju bahwa itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, aman sih. monggo berarti tadi Monggo berarti. pendapatnya. Ini saya ada 2 Pak Singan dan Bu Hani nggih. Yang pertama itu masalah kedisiplinan. Contohnya mungkin kita juga semuanya menerapkan ya. Masalah HP contohnya ya. Kadang kita kan kalau kesepakatannya kalau ada anak membawa HP kemudian kita sita, kalau orang tua yang mengambil 3 hari, kalau anak yang mengambil 1 minggu, dan itu sudah kita laksanakan. Nah itu berarti konsekuensi, berarti bisa masuk konsekuensi ya. Cuman kadang-kadang saya menambahkan, tak suruh membuang sampah misalnya dari kelas 7A sampai 9B gitu. Saya tambahi begitu. Kemudian yang kedua itu kita kan ini selama ini melaksanakan piket. Nah kemudian anak-anak yang terlambat itu kan pertama memang dikasih pemahaman terlebih dahulu. Setelah dikasih pemahaman kita kan biasanya menyuruh untuk menyapu, kemudian membuang sampah, membersihkan rumput, menyirami. Nah itu ribon. Terima kasih.
Sini kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini mengenai hukuman atau konsekuensi ya. Sebelumnya tadi yang disampaikan dari teman-teman guru itu masih bercampur-campur ya, antara tata tertib sekolah, pelanggaran yang dilakukan anak itu. Kemudian di modul ini juga muncul nanti ada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah nanti yang membuat OSIS, nanti OSIS baru yang saya bimbing membuat keyakinan sekolah. Tata tertib yang buat Dewan Guru ya, dan Dewan Sekolah, komite. Kemudian keyakinan kelas itu yang buat guru ya, di kelasnya masing-masing. Nah tadi beberapa teman guru juga tentang konsekuensi atau hukuman itu kita benturkan dengan keyakinan kelas dulu. Jadi kita tuh sebaiknya membuat keyakinan kelas itu turunan dari peraturan kelas, turunan ini menjadi keyakinan kelas. Yang buat siapa? Sebaiknya itu dari siswa sendiri. Bagaimana caranya ya? Besok nanti hari Senin atau Selasa itu bagian saya ya, hari Senin atau Selasa nanti cara buat keyakinan kelas, baru nanti bisa ini itu masuk konsekuensi atau hukuman, nanti baru ke sini. Jadi kalau konsekuensi itu melanggar keyakinan yang mereka buat sendiri di kelasnya. Jadi mereka itu melanggar apa yang sudah mereka sepakati, kita dibuat sendiri di kelasnya, keyakinan kelas. Ini kan kita belum buat, baru kelasnya Bu Eni dan siapa ya, Bu Hani 7A dan 8B itu yang sudah ada keyakinan kelas. Jadi dua kelas tersebut bisa dikategorikan kalau anak melanggar berarti melanggar konsekuensi, oke? Itu kalau hukuman tadi seperti Bu Latif atau yang sering saya lakukan 8 tahun di sini tuh bayangkan hukuman. Contoh anak tidak pakai seragam, pakai seragam ngopo, pusat pengsewu walaupun jam olahraga, kalau kata-katanya agak kasar, anak terus tidak tanpa alasan kenapa mungkin baca apa saya nggak mau tahu, itu hukuman. Tapi kalau di awal sudah konsekuensi ya, wajib berseragam dan lain-lain, yang itu yang buat anak dari keyakinan anak sendiri, dari keyakinan kelas itu bisa dilakukan, termasuk konsekuensi Pak. Misalkan lambat hadir, rupanya berapa Cak? Lari dengan 10 kali Pak, 20 kali Pak, terus diambil terbanyak, misalkan 15, berarti setiap anak yang terlambat 15 itu seperti dulu Pak Edi juga sama ya, kalau keluar piye hukumannya urat atau chat itu kan, oh iya Pak siap, berarti kalau anak keluar pagar, dulu udah sepakat anak-anak itu, tapi anak udah lulus, kasih dating dulu, mereka iuran beri cat taman. Kalau mereka melanggar berarti itu konsekuensi ya, karena sudah sepakati bersama dari anak-anak tersebut. Beda kalau anak terlambat, terus Pak Edi manggil, Pak, bentar tadi dikumpulkan Pak, langsung seketika anak-anak ini terlambat, tolong hari ini kalian iuran ngecat taman, nah itu langsung seketika itu hukuman Pak. Tapi kalau sudah diawali dari sepakatan lama dan mereka melanggar itu konsekuensi. Ini dari saya itu Bu, terima kasih. Berarti intinya tadi gini Pak, kalau yang piket itu kan kita belum ada kesepakatan. Kalau misalnya menyuruh anak untuk membuang sampah dan lain-lain itu berarti hukuman itu. Berarti hukuman. Kita berarti tidak boleh ya ini Bu. Sebelum kita buat keyakinan kelas, jangan berikan sanksi apa Bu. Oh, gitu. Jadi tahapannya harus buat keyakinan kelas dulu dari mereka. Berarti sementara ini misal piket, hukuman. Saya piket gini, tidak usah diberi hukuman ya. Maksudnya tidak usah ada membersihkan halaman, membersihkan itu tidak usah gitu. Secara teori kita tuh masih menghukum selama ini gitu. Karena kita belum buat keyakinan kelas, kecuali di kelas tadi 2 kelas yang sudah keyakinan kelas mereka melanggar,
Nah, baru Jadi dikategorikan. ini intinya nunggu keyakinan kelas dulu Ya, nggih. coba dulu nggih, semangat, Oke. Mbak. Oke, terus Bu ini. Tahu berani. Mau tanya nih Bu. Tadi udah rame asik penggeraknya. Seandainya di konsekuensi itu untuk yang tadi seperti contoh dari Bu Latif di dalam konsekuensi tadi atau di dalam di kesepakatan kelas atau istilahnya itu sekaligus dengan konsekuensinya, misalkan tadi tidak atau datang terlambat dengan konsekuensinya adalah menyiram tanaman di sekolah, tapi sudah kesempatan bersama, termasuk yang Pak Dwi tadi, misalnya tadi, tapi sudah sepakat antara guru dengan murid sepakat kalau dia nilainya kurang dari KM adalah mengerjakan soal lagi, itu boleh tidak namanya konsekuensi, dinamakan konsekuensi? Monggo Bu. Ini nggih, memang antara hukuman dan konsekuensi memang agak sulit membedakannya. Tetapi untuk itu kita pahami dulu, ini ada perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi tadi. Agar nanti bisa menjawab dari pertanyaan tadi dari Bapak Kepala Sekolah Pak Edi, Bu Latif dan yang lain juga. Ini nggih, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, baik fisiknya, baik hatinya untuk jangka waktu lama. Seperti tadi yang dicontohkan Pak Sin, berarti dalam jangka waktu lama sejak dari saat sekolah. Sama Pak Handoko juga tadi seperti itu. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan tadi. Kalau yang konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Hukuman tadi berupa paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan, dan yang hukuman tadi ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu intinya itu tidak ada yang dirugikan. Berarti kan kita sama-sama pokoknya antara kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Ini yang konsekuensi. Begitu Pak. Pimpin yang lain. Pimpin yang lain. Kalau sudah ini masih ada materi lagi, nanti ada segitiga restitusi masih banyak sekali. Saya lanjut. Ya, lanjut mawon nggih. Bisa saya ulas lagi nanti. Ini ada restitusi. Ini nanti menyelesaikan masalah itu juga. Nah, ini tadi seperti yang dikatakan Pak Eko. Sebelum bisa dikatakan hukuman dan itu tadi, kita harus membuat keyakinan kelas. Di sini ya, ini termasuk yang peraturan atau yang keyakinan kesepakatan kelas yang mana. Ini contohnya seperti ini. Ya, nanti lanjut segitiga saja, langsung ke segitiga restitusi mawon nggih. Iya. Besok saya itu, Bu. Nggih, jenengan Pak. Kita ke segitiga restitusi nanti bisa dipraktekkan. Ini segitiga restitusi nggih. Ini nanti langsung saya putarkan videonya saja.
restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikenakan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan pendidik. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga karena apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Lalu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas
Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang sama berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami situ harapan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara prioritas. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat mengetahui masalah hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat.
Ibu contoh dari segitiga restitusi. Ini nanti kalau di sekolah ada masalah seperti ini nanti bisa kita terapkan, tetapi dilihat dari akar masalahnya tadi. Tidak semua masalah kemudian dipakai segitiga restitusi tadi. Kemudian lanjut ke tadi ada Terus mau Pak? atau begini saja, ini untuk yang terakhir kita praktek. Alright. Ini ada segitiga restitusi, ada 2 orang, siapa menjadi guru dan yang menjadi murid. Monggo, Bu Retma, Pak Joko. Pak Eko aja, jadi guru ini sepasang. Berarti dengan sama siapa? Dengan sama siapa? Iya, langsung kita praktek saja ke sini untuk menerapkan. Satu Pak Ibu. Satu saja. Satu saja, monggo. Atau Pak Eko, atau Mas Joko sama Bu Ana. Saya tak jaga kamera. Ya, kamu murid berarti. Di bawah saja enggak apa-apa. Depan sini di bawah. Di bawah saja enggak apa-apa. Pak Joko sama Bu Ana. Praktek seperti tadi kalau punya masalah itu baca masalahnya. Ya, kamu sebagai murid ini. Ini nak. Besok mulai. Enggak bisa aku Bu. Ini mulai telatan. Pak Eko. Bisa Ini wajah di sini wajah. Ini Pak Joko aja yang paling menjiwai kan ada kopi. Masuk lagi. Ayo aku lagi. Siapa? Pak Eko. Kalau mana itu? Pak Eko tak masuk. Ya pokoknya ada masalah terus atau Pak. Mereka terlambat. Pak Sin gurunya aja Pak Sin. Ada siswa terlambat. Apa yang akan kita lakukan? Pak Sin terlambat terus menurut enak. Nah, seperti tadi ada yang tidak disiplin. Apa yang akan dengan lakukan tadi? Dengan memanggil siswa. Seperti yang ini tadi. Apa Bu, Mas spontan kasusnya disepakati bareng-bareng nanti dia spontan tahap-tahapnya. Oh nggih, kalau saja misalnya tidak pakai itu, misalkan ada siswa. Terlalu kaku ya kalau pakai. Pak Joko tadi ya, misalnya di kelasnya kan harus punya kesepakatan tadi. Kalau dia tidak disiplin tidak boleh masuk kelas. Terus ada yang melanggar, kemudian dengan panggil salah satu siswanya. Berarti dengan sebagai guru, ada yang sebagai murid. Anda sebagai murid. Monggo gurunya siapa Pak Eko? Atau Pak Sin? Monggo Pak Sin dibantu Pak Sin. Ya coba ya. Ya, monggo Pak Sin dibantu. Anu Bu, ditunjukkan tadi segitiganya Bu. Iya, nanti kan kita nggak terus main terus tapi per tahapnya ditunjukkan bagaimana Bu. Iya. Ini saya sama siapa? Pak Handoko. Atau saja kita simulasi di depan nanti bisa ditambahkan dialog-dialog yang lain supaya lebih bermakna. Ini kasusnya tentang apa kita sepakati dulu? Disepakati misalnya kasusnya di jam pelajaran Pak Joko izin ke toilet tapi ternyata keluar pagar. Oke, siap. Jajah. Bukan praktek. Dua orang pas Pak. Mana langsung pelajaran sama Pak Joko aja. Ini rahasia guru nih, rahasia guru. Wah, Rahasia aja lihat, jangan lihat ya nak ya. Sambil berdiri apa duduk? Jangan duduk lah, saya murid kan. Jangan duduk. Saya sama-sama duduk aja ya, sama-sama duduk gini Pak. Sama-sama duduk Pak. Ini muridnya. Saya sini Pak. Oh iya. Pertama gini Bapak Ibu ya. Oh. Kamu mau rendinang? Ini tahap pertama itu kan kita melakukan ini, menstabilkan identitas di tahap awal. Maka saya coba berkomunikasi dengan si pelaku dan yang tujuannya itu mengubah situasi dari merasa bersalah menjadi netral, menjadi ini ya, komunikasi yang berhasil. Selamat siang Mas Handoko. Selamat siang Pak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Mas Handoko tahu kenapa dipanggil kenapa ini? Saya tahu tapi tidak tahu Pak. Tadi saya dikasih tahu teman suruh ke kantor kamu jenengan. Iya betul Pak. Ini Mas Handoko. Tadi saya mendapatkan
lewat izin keluar ya Mas ya? Boten Pak, boten saya boten izin keluar tadi kok Pak. Tapi boten saya. Oh, tadi Kak. Oh, izin saya tadi itu. Oh, ini izin saya. Tadi, ya, tadi kamu kan izin keluar ke WC, tetapi ternyata sampai di akhir pelajaran ternyata tidak kembali. Informasi dari teman tadi, ternyata kamu pergi ke kantin sebelah sekolahan, bahkan sambil melewati pagar. Boten Pak, aku terkunci di dalam kamar mandi. Iya. Kamu jujur. Ini Mas Handoko jujur atau temanmu yang tidak jujur itu? Sepertinya teman saya yang tidak jujur Pak. Oh gitu. Bisa kita panggil dulu namanya mungkin? Oh, betul Pak, kan Pak. Ya, ya, coba gini. Iya Pak, saya Pak. Oh ya, gini. Saya manggil Mas Handoko di sini bukan untuk menghukum Mas Handoko ya Mas ya, tapi kita coba untuk mencari solusi dari masalah ini. Bagaimana Mas Handoko? Apakah ini pertama kalinya Mas Handoko melakukan hal seperti itu? Betul. Bukan, sudah berapa kali? Sudah 3 kali Pak. 3 kali. Mengapa kok sampai diulangi terus Mas Handoko? Karena saya lapar Pak. Saya mau lagi kalau lewat depan kan nanti nggak bisa keluar, makanya saya lewat pagar. Dulu pas vaksin masih sekolah juga pernah juga saat masih di jam pelajaran, kemudian vaksin merasa lapar, saya izin ke kantin diam-diam, padahal itu jam sekolah, dan itu akhirnya juga saya merasakan itu hal yang kurang baik sehingga saya hanya tahu. Kalau menurut Mas Handoko itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik Pak. Tapi saya tidak tahan lapar ya Pak. Oh, iya. Saya tahu itu. Jadi alasan Mas Handoko ini berarti tadi kita sudah sampai di tahap ini ya, yang pertama ya. Stabilitas berarti tadi intinya bahwa saya tidak ingin menghakimi dan bahwa di sini tujuannya adalah untuk mencari solusinya dan bahwa setiap orang punya masalah gitu ya. Saya juga pernah bermasalah, Mas Handoko juga pernah bermasalah gitu. Terus langkah berikutnya adalah validasi tindakan, validasi kebutuhan. Tadi Mas sudah menitip ya tadi bahwa Mas Handoko tadi sudah lapar gitu ya. Ini Mas Handoko tadi merasa lapar, kemudian akhirnya izin yang bilangnya ke kantin ke toilet, ternyata malah ke kantin. Dan itu adalah perbuatan yang Mas Handoko baik atau salah ya? Mengapa itu dilakukan Mas Handoko? Ya itu karena saya tidak tahan Pak, makanya saya mau keluar gitu. Ya, selama ini kan saya seperti itu orangnya. Memang kalau susah lapar itu susah Pak saya. Oh iya. Oke, saya juga sama, kalau lapar pasti pengen makan juga. Tetapi coba kita ingat lagi, di kelas kita ada keyakinan yang Mas Handoko ya. Coba kira-kira apakah tindakan tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan di kelas kita? Benar. Dengan keyakinan yang mana yang tidak sesuai? Yaitu melanggar satu berbohong, terus lagi berbohong. Saya izinnya ke toilet tapi ternyata keluar ke kantin dan tidak balik pada jam pelajaran. Tidak mengikuti pelajaran dengan baik, itu juga melanggar. Ya berarti Mas Handoko salah satunya melanggar keyakinan tentang kejujuran ya Mas ya. Selain kejujuran ada lagi nggak Mas? Kedisiplinan tadi, mengikuti pelajaran sampai selesai saya keluar. Oke, berarti ketika Mas Handoko melakukan hal seperti itu apa yang Mas Handoko rasakan? Biasa saja Pak. Karena saya kebetulan saya lebih utama lapar ya, karena lapar saja. Oke, tapi saat ini karena sudah tahu bahwa itu melanggar keyakinan, apakah sudah ada penyesalan atau masih biasa? Sebenarnya saya tahu salah, tapi nek urusan lapar dan merasa salahnya itu kalah Pak. Terus terangnya Ya, lapar itu hal yang lumrah dan Mas Handoko sudah baik memilih untuk makan, tetapi ternyata cara yang dipilih Mas Handoko itu ada bagian yang kurang tepat ya. Makanya bagus, tidak masalah. Saya pun ketika lapar juga makan juga, tetapi itu menjadi masalah ketika tadi ada kebohongan, kemudian ada apa itu ya. Bagaimana caranya kita mengatasi ini Mas Handoko? Ini saya usulnya gini Pak. Kita ketika lapar saya boleh keluar izin juga untuk makan, tapi ada waktunya misalnya 10 menit, 5 menit apa seperti itu Pak usulan saya. Karena usulan itu kan tidak diakomodir dulu pas kesepakatan dengan teman-teman kan tidak disetujui, jadi ya saya melanggar akhirnya. Kemudian tadi hari ini Mas Handoko sudah sarapan belum? Sudah. Berarti udah lapar ya, padahal baru jam 9 juga tadi loh. Iya, tapi memang seperti itu Pak saya itu susah
bisa kalau urusan lapar. Ya, yang pertama tadi masalah lapar supaya tadi tidak mengganggu saat pelajaran. Mungkin Mas Joko bisa menemukan waktu yang tepat untuk makan selain pas jam pelajaran jam apa gitu? Ya sebenarnya bisa Pak. Kalau dalam arti kalau pas istirahat langsung makan. Ya tadi kan kebetulan kadang itu saya mengerjakan PR ya, saya kerjakan sambil istirahat. Kadang saya suruh main, nah itu loh Pak. Akhirnya di kantinnya juga kan kurang, hanya 2 kantin Pak. Saya antrinya juga terlalu lama nanti sudah masuk. Ya itu banyak faktor sih. Ya, berarti coba mulai kapan ini kan hari Jumat ya. Mas Joko bisa memperbaiki ini mulai besok atau kapan? Saya usahakan Jumat depan Pak. Pas jam pelajaran jenengan. Oh, kalau pas jam pelajaran dulu saya akan diulangi lagi atau bagaimana? Ya. Semoga saja tidak. Oke, semoga saja tidak. Ini hal yang baik harus dimulai sesegera mungkin ya Mas Joko. Mari kita coba. Tadi Mas Joko solusinya adalah satu mengatur jam makannya, ya. Sebaiknya makan saat istirahat. Kalaupun kantinnya penuh, Mas Joko bisa coba bekal. Ya, bekal dari rumah. Bekal dari rumah dan sebagainya. Iya, Mas. Kemudian yang kedua Mas, selain makan di tempat di waktu yang tepat apa lagi solusinya? Tadi aturan tadi loh Pak, tolong dikasih kelonggaran ada aturan khusus. Kalau yang memang tidak tahan lapar boleh izin 5 menit atau 10 menit boleh makan luar. Oh gitu ya. Makanya itu kita sepakati di kelas nanti ya, teman-teman ya. Dia itu tidak harus di kantin Pak, maksudnya kan atau bawa roti apa gitu. Intinya gitu, biar dia tidak mengganggu di kelas. Biasanya kalau lapar itu kan nggak tiba-tiba ya, tiba-tiba lapar, tapi mungkin di awal sebelum pelajaran kita Pak Guru mungkin harus tanya dulu ada yang lapar gitu. Kalau ada yang lapar nggak bisa dulu makan. Ya, tapi tetap kita pakai cara yang pragmatis tadi ya. Selama diberikan cukup untuk makan, maka kita juga harus makan. Oke, itu yang kedua tentang kejujuran tadi bagaimana Mas? Memang tidak jujur Pak, orangnya itu memang hal yang nggak baik, tapi itu tadi. Mulai besok ya Mas ya. Tapi untuk yang lain insya Allah saya jujur Pak, untuk hal yang lain. Tapi untuk yang itu memang saya memang tidak jujur. Yang lain jujur berarti sudah bagus, hanya tinggal satu ini ya yang belum ya. Semoga tidak diulangi Mas Joko ya. Oke, saya harap Mas Joko bisa memperbaiki semua mulai besok pagi, bahkan mulai hari ini. Iya Pak, siap. Silakan kembali ke kelas Mas Joko. Terima kasih Pak, mohon maaf ya Pak. Dari Bapak Ibu itu tadi demikianlah. Mengalir lebih mudah Pak, dan bingung mau sampai Pak Niki wow. Yang tadi sudah saya imbaskan di sini. Kurang lebihnya kalau ada yang mau ditanyakan mau begitu. Siapa yang mau tahu? Karena jamnya sudah pulang, sudah jam pulang, nggih. Terima kasih, sebentar saja. Ini tadi ketika saya melihat video tadi, saya tadi ada banyak pertanyaan. Tapi ketika saya praktek dengan Pak Sinan, memang ternyata ada orang-orang seperti Pak Sinan. Ketika saya banyak mulai ternyata pasien bisa mengorek dengan santainya, ya itu loh. Saya seperti pasien tidak bisa. Nah itu hanya pernyataan saja. Soalnya ketika saya melihat video itu settingan, tapi ternyata ketika saya praktek dengan Pak Sinan, beliau bisa mengorek dengan seperti itu dengan caranya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau pasien itu memang orangnya sabar sekali. Mungkin yang lain? Begitu ya Pak ya? 1 menit, 1 jam. Sudah. Demikian pengimbasan dari saya kurang lebihnya. Semoga nanti kita bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita ini. Semoga harapannya lebih baik. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.